Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome again with me, Miss Diska. Selamat datang lagi dengan saya, Miss Diska. Today we are going to learn about English lesson. Kita akan belajar pelajaran bahasa Inggris ya. Please prepare your English textbook. Tolong disiapkan buku teks bahasa Inggrisnya and then show to me. Lalu ditunjukkan ke saya. Okay, this is our book. Ini buku kita ya. Yeah, very good. Bagus sekali, nak. This is English for second grade of primary school. Ini bahasa Inggris untuk kelas 2 sekolah dasar. Please open your English textbook. Tolong dibuka buku teksnya halaman 37. Open your books page 37. Okay, I will share you the page on the screen. Please pay attention. Bu akan membagikan halaman yang di layar, tolong diperhatikan. Okay, come on, yuk. Okay, this is page 37 and continue until 39. Ini adalah halaman 37 dan dilanjutkan sampai ke halaman 39. Okay, we have text as usual. Kita punya teks seperti biasa. This is about present and past in the text. Okay, let's read the title first. Kita baca dulu judulnya. Use when clauses to describe simple present and past action on personal and familiar topic. Kita menggunakan klausa, menggunakan kata when untuk mendeskripsikan kejadian atau tindakan di masa sekarang dan di masa lampau untuk topik yang familiar atau kita sering temui dan bersifat pribadi. Okay? I will not read the text for you. Ibu nggak akan bacakan teksnya untuk kalian. We just point the present and the past of the verb. Kita hanya akan menggarisbawahi atau menentukan mana yang present dan mana yang past. Okay. For the yellow one, untuk yang warnanya kuning, this is present. Okay, and the orange one, this is for the past. Untuk yang kuning, ini untuk present, masa sekarang, dan yang orange untuk masa lampau. Okay, as I told you before, seperti yang ibu pernah terangkan kepada kalian, when we talk about or we telling to someone about something happen in the past, saat kita menceritakan kepada seseorang suatu kejadian yang terjadi di masa lampau, we use past tenses. Kita menggunakan tenses yang bentuk lampau using past verb also. Juga menggunakan kata kerja lampau juga. Oke, kata kerja lampau dibagi menjadi dua. Past verb divided into two, regular and irregular. Yang biasa, yang ada polanya tambahkan ed, dan yang irregular yang tidak beraturan. Bentuknya tidak ada aturannya. Ini ada aturannya. Okay. This is past. We can find in the text many of past verb. Di teks kita bisa menemukan banyak kata kerja lampau. Okay. And for present, when someone talk about something happen in the past, ketika seorang bicara tentang sesuatu yang terjadi masa lampau, and then she or he state that someone say that in direct speech. Jadi saat itu dia juga menceritakan bahwa ada orang ngomong ini loh, ngomong langsung, atau ada kutipan dia sedang berbicara. Mereka akan menggunakan present untuk ucapan langsung. They will use simple present for direct speech. Okay, like this one. Ini kan orang berbicara, biasanya dia akan menggunakan simple present. Dan orang yang berbicara, karena berbicaranya pasti masa lampau, maka dia menggunakan past tense.
Okay, let's see the past verb, kata kerja lampaunya. Ada when, irregular, tidak beraturan. Practiced, regular, beraturan, ada ed-nya. When lagi, irregular. Were adalah to be untuk past tense. To be berarti di kalimat tersebut tidak terdapat kata kerja. Karena itu dia menggunakan to be sebagai auxiliary atau kata kerja bantu. Practiced sama ini adalah sama seperti yang di atas, regular verb, dia ada aturannya, tambahkan ed. Ada were lagi. Were adalah jika kalimatnya adalah kalimat nominal atau di kalimat tersebut tidak ada kata kerja asli, jadi dia menggunakan kata kerja bantu. Ini juga ada could, ada couldn't, ada notnya jadi couldn't. Could itu adalah bentuk kedua dari can. Oke. Ask, dia bertanya, bertanyanya di masa lampau karenanya dia menggunakan bentuk kedua. Ini regular karena beraturan, tambahkan ed. Answered, tambahkan ed berarti regular past verb. Dan lagi said, berkata, berkatanya dulu, ini dia kan menceritakan kembali, berkatanya itu pada waktu lampau, maka dia menggunakan kata kerja bentuk kedua, past verb. Could bentuk kedua dari can, ini adalah irregular past verb, kata kerja lampau yang tidak beraturan. Ada said lagi sama dengan yang ini. Ada took atau look ya ini. Oh, took, oke. Took ini adalah irregular past verb, juga tidak beraturan. Lalu ada started, tambahkan ed berarti regular past verb. Thrifted, tambahkan ed berarti regular past verb. Trimmed, ada ed berarti regular past verb. Dan ini adalah contraction, penyingkatan. Okay, they would have, ini would bentuk kedua dari will. Okay. They are past verb. Mereka semua yang tadi ibu sebutkan adalah kata kerja lampau. The orange one, yang ibu warnain orange. Okay. And then for the simple present, the yellow one. Dan untuk yang sekarang atau yang present menggunakan warna kuning, are. Ini to be untuk present, karena di kalimat ini tidak ada kata kerjanya, maka menggunakan to be sebagai auxiliary, kata kerja bantu. I am, ada am, sama, auxiliary atau to be, kata kerja bantu. Are lagi, sama. I am, sama. Can, bentuk pertama. Oke, ini bentuk pertama, verb 1. This is for present. Need, present. And then will, ini singkatan dari will, itu di sini ada we will, disingkat ini, construction. Ya, ini might itu seharusnya adalah bentuk kedua. Maaf kalau ibu salah mewarnai, ini seharusnya orange karena might adalah bentuk kedua dari may. Oke. This is only for reviewing about simple present and past action. So you will get used to the verb form of present and past. Ini cuma pengulangan lagi ya nak, agar kamu jadi terbiasa untuk melihat kata kerja yang dalam bentuk present dan kata kerja dalam bentuk lampau. Oke. Now let's go to our topic for today. Sekarang kita ke pembahasan kita hari ini, about when and while. When artinya ketika, saat. While sementara, sama juga saat juga bisa artinya. When has 4 meaning. When mempunyai 4 makna. Yang pertama, the first one, interruption, ya, gangguan. Contohnya, he was holding his newborn baby when you called. Jadi dia laki-laki sedang menggendong bayinya
ketika kamu menelpon. Ini gangguan, interruption. Called, rang up. Menelpon berarti berbunyi. Ini durasinya singkat, short duration. Ya, aktivitas yang durasinya singkat. Second, yang kedua, same time. Jika kejadian itu terjadi di saat yang sama. Jadi when itu adalah menghubungkan antara dua kejadian yang terjadi secara bersamaan. Contohnya ini, tapi dia bermaknanya sebagai gangguan. Saat dia sedang menggendong bayinya, kamu menelpon. Dua kejadian, menggendong bayi dan ada orang yang menelpon. Dihubungkan dengan kata when. For interruption. Nah, berarti adalah dua kejadian yang terjadi pada saat yang sama, same time. Example, contohnya, he was holding his newborn baby when or while he was taking on the phone. Nah, dia sedang menggendong bayinya ketika atau saat atau untuk yang menyatakan waktu yang bersamaan, kamu selain menggunakan when juga bisa menggunakan while. Dua kejadian yang berlangsung bersamaan yang durasinya lebih lama. Was taking longer duration. Jadi saat dia sedang menggendong bayi laki-lakinya di masa lampau, dia juga sambil mengangkat telepon. Was taking is longer duration. Jadi saat dia mengangkat telepon adalah berdurasi ya. Mengangkat telepon itu berarti ada waktunya yang lebih lama. The third, yang ketiga, immediately later. Segera mungkin setelahnya. In respond. Respon terhadap suatu kejadian. Nah, ada kejadian lain yang merupakan respon segera dari kejadian yang pertama. Contoh, the example, when you called, he picked up his phone. Ya, saat kamu menelpon, dia mengangkat telepon dari kamu. Nah, ini adalah respon dari kejadian yang pertama. When you called, saat kamu menelpon, he picked up his phone. Dia mengangkat teleponnya. Ini adalah kegiatan yang kedua adalah respon dari kegiatan yang pertama. Juga menggunakan when. Called and pick up adalah short duration. Jadi menelpon dan mengangkat telepon adalah dianggap sebagai durasinya singkat. Oke, number 4. Yang keempat, anytime or whenever. Jadi penggunaan when itu bisa untuk sebab akibat, cause and effect. Contoh, when he has a question, he call the doctor. Ketika dia punya pertanyaan, dia menelpon dokter. Sebab akibat. This is the meaning of when. Ini adalah arti dari penggunaan when. Oke, yang lainnya. While, selain when ada while yang artinya sementara, sedangkan. Oke, when has two meanings. While has two meanings. While punya dua makna. Yang pertama same time. Nah, sama seperti ini ya. Dua kejadian yang terjadi dalam satu waktu. Seperti juga dikatakan di sini, bahwa bisa menggunakan kata when atau bisa menggunakan kata while. Makanya dia disimpan di sini juga ada. Same time, pada waktu yang bersamaan. Contoh, example, he was holding his newborn baby while or when he was taking on the phone. Sama nih di sini di same time, sama dengan di sini, maka boleh menggunakan while maupun menggunakan when. Oke, was taking, duration, ada proses ya, kata kerja yang ada prosesnya, ada durasinya, ada lama waktunya. Oke. And the second meaning of while, dan makna kedua dari while adalah kontras. Kontras atau kebalikannya, tidak sama, bertolak belakang. While some fathers
are uncomfortable holding newborn, others are not. Sementara beberapa bapak tidak nyaman menggendong bayinya yang baru lahir, sementara yang lainnya tidak. Jadi while itu digunakan untuk dua pernyataan yang saling bertolak belakang. Oke? Oke. This is the exercise. Ini adalah latihannya untuk penggunaan when and while, untuk penggunaan when and while. Oke. This is the exercise. I will give you one example. Ibu akan memberikan satu contoh. I was having lunch. Saya sedang makan nih di waktu lampau. Bla bla bla, James arrived. Titik-titik ketika titik-titik James tiba. Pakainya when apa while ya? Yes, correct. Kita menggunakan when. We using when to to be conjunction for this two sentence. Kita menggunakan when sebagai kata hubung untuk menghubungkan dua kalimat ini. Ketika saya sedang makan, saya sedang makan ketika James tiba. Ulang lagi, I was having lunch when James arrived. Ketika saya sedang makan siang, saya sedang makan siang ketika James datang. Okay, I'm sorry. I always slip the tongue. Sorry ya, belibet-libet lidahnya. Oke, let's go to another slide. Yuk ke slide berikutnya. Oke, this is another definition of when and while. Ini ada definisi lain dari when and while. Kita mencari perbedaannya dalam penggunaan when dan while. Oke, untuk when yang di sebelah sini warna biru, and for the while for this column. When yang sebelah sini dan yang ini untuk yang kolom while. When can be used as an interrogative adjective. When bisa digunakan sebagai kata sifat tanya. Juga bisa digunakan sebagai relative adverb, kata keterangan relatif, dan conjunction, dan sebagai kata penghubung. Nah, yang tadi. Oke. When tadi ini. Sekarang bagaimana dengan while? Bedakan. While can be used as a noun and a conjunction. Nah, kalau while cuma sebagai kata benda dan sebagai kata penghubung. Nah, ini perbedaannya ya. When can refer to action that take place at the same time or an action that immediately follow another. Nah, kalau when digunakan untuk tindakan yang sama, terjadi di waktu yang sama, atau tindakan yang terjadi segera setelah suatu tindakan tertentu. While can refer to action or situation that take place at the same time. Nah, ini samanya nih. Ini persamaan antara when and while. Two action happen in the same time. Dua kejadian yang berlangsung secara bersamaan. Makanya ini adalah persamaannya nih. Persamaan antara when and while. The similarity between when and while. Persamaannya. When does not indicate a contrast. Nah, kalau when tidak mengindikasi adanya pertolak belakangan, tidak seperti while. Sedangkan while bisa digunakan untuk mengindikasikan adanya perbedaan. Seperti yang tadi contoh yang sudah disebutkan sebelumnya. When is used to talk about age and period of life. Nah, kalau when digunakan untuk membicarakan tentang usia atau suatu periode dalam kehidupan. Oke. Sementara while cannot be used to talk about age and period of life. Sedangkan while tidak. Oke. Nah, ini ada lagi nih perbedaan antara when and while. When describe a state of being to be upset. Nah, when itu juga bisa digunakan untuk mendeskripsikan bahwa kamu menjadi sedih atau menjadi happy. To be upset or to be happy
kamu bisa menggunakan when, bukannya while. Contoh, examples. I was happy. Saya senang. When you gave me the love letter. Saya senang ketika kamu memberikan saya surat cinta. I was angry when you hit me. Saya marah ketika kamu memukul saya. Nah, ini menjadi sedih atau menjadi marah atau menjadi senang dengan menggunakan when, bukannya while. Yang lainnya, another. When and while can both be used for action in the past that took a length of time. Jadi when dan while keduanya bisa digunakan untuk kegiatan yang terjadi di masa lampau dan mempunyai long duration atau punya jangka waktu yang lumayan lama. Contoh, when and while you were playing, I was working. Ketika atau saat kamu sedang bermain, saya sedang bekerja. Dua-duanya kegiatannya berdurasi. But if you want to show that one action was longer than the other, tapi jika kamu ingin menunjukkan bahwa suatu tindakan lebih lama dari tindakan yang lain, use the past continuous in the main clause only for the longer action. Nah, saat salah satunya saja yang durasinya lebih lama, maka gunakan past continuous sebagai klausa intinya yang lebih lama tindakannya daripada tindakan yang lain. When and while. We use when and while to talk about two things that are happening at the same time. Nih, diulang lagi selalu. Kita menggunakan when dan while untuk menyatakan suatu kejadian terjadi di saat yang bersamaan. Contoh, examples. I was sleeping. Saya sedang tidur. When the teacher finishes the lesson. Saat gurunya sedang menyelesaikan pelajaran. I was snoring while he was watching a movie. Saya ngorok ketika dia perempuan sedang menonton film. In the same time. What is the difference between when and while? Lalu apa perbedaannya? Usually we use while when there are two long action. Nah, kalau dua kejadiannya adalah berdurasi lama, maka kita lebih baik menggunakan while. When? Usually we use when if one action is long and the other is short. Nah, jika salah satunya saja yang lebih panjang daripada kegiatan yang lain, maka menggunakan when. Oke, we use when plus past simple. Nah, kalau menggunakan when diikuti dengan simple past atau past simple atau bentuk lampau. We use while, kita menggunakan while add past continuous diikuti dengan past continuous atau kejadian yang masih sedang berlangsung di masa lampau. Cirinya adalah was atau were ditambahkan kata kerja plus ing. Was working, were working. Oke, itu adalah contohnya. Bagaimana dengan tanda baca yang digunakan? Punctuation. Punctuation tanda baca yang digunakan dalam penggunaan when and while. Oke, Ibu akan jelaskan. When and while at the front of a sentence, jika when atau while-nya ditaruh di depan kalimat nih. Use a comma, harus menggunakan koma. When you called, comma, I was watching TV. Nah, saat when-nya ada di depan, gunakan koma untuk membatasi dua klausa ini. Ini ada klausa pertama dan ini ada klausa kedua. While he was washing the clothes, comma, I was doing the dishes. Nah, while-nya di depan juga sama. Gunakan koma untuk memisahkan dua klausa. Oke. Yang kedua, the second one, when and while in the middle of a sentence, jika when atau while-nya ada di tengah kalimat, no koma, nggak usah pakai koma. Examples, contohnya, I was watching TV when you called. Saya sedang menonton TV ketika kamu manggil, ketika kamu panggil. Nah, when-nya ada di tengah,
we no need to use comma. Kita nggak perlu pakai koma. I was doing the dishes while he was washing the clothes. Nah, sama nih while-nya juga ada di tengah, jadi nggak perlu pakai koma. Okay, very good. Let's go to another slide. Ke slide berikutnya. This is another discussion. Ini adalah pembahasan lain. We always or sometimes or often, mungkin kita sering atau jarang atau kerap menemukan apa yang disebut jamblet. Jamblet itu adalah acak. Ada yang diacak itu adalah paragrafnya, disusun menjadi paragraf yang yang diacak adalah kalimatnya, disusun kembali untuk menjadi paragraf yang benar, atau yang diacak adalah katanya untuk disusun menjadi kalimat yang benar, atau kita menemukan huruf yang diacak disusun kembali untuk menjadi kata yang benar. This is called jamblet. Sebutnya jamblet ya, diacak ya. Oke, for this one, untuk yang ini, this is jamblet letter. Nah, ini adalah yang diacak adalah hurufnya. Lalu kamu disuruh membentuk menjadi kata yang tepat berdasarkan definition given, berdasarkan definisi yang diberikan. Oke, I will read the instruction first. Ibu akan membacakan instruksinya dulu. The letters of the word below are jumbled. Huruf-huruf di kata-kata di bawah ini katanya acak. Figure out what the word is. Figure out what the word is and write it on the blank line provided. Kamu disuruh mencari tahu kata apa yang benar sebetulnya nih dari yang diacak-acak ini, dan tulislah di titik-titik yang disediakan atau di garis kosong yang disediakan atau yang tersedia. Oke, I will give you one for example. Ibu akan memberikan satu contoh. Oke, number one, the definition is here. One, a bucket. A bucket. Sebuah apa ya? A bucket itu keranjang atau juga ember. Bisa jadi ember. Kayaknya nih apa nih ya? Oke, let's try this one. This is my answer. Pail. Pail itu kayak ember. Jadi bucket itu sama dengan ember. Sama artinya. Oke, please do the rest. It will be hard, but if you think it is easy, it will be easy. Ini akan menjadi susah kalau kamu berpikirnya susah, tapi ini akan jadi mudah jika kamu berpikirnya mudah. Oke, keep on the spirit. Tetap semangat ya. Oke. Let's go back to our camera. Yuk kita kembali ke kameranya yuk. Oke, this is our end. Let's have the resume. Ini akhirnya. Yuk kita bikin rangkumannya. Oke, for today we already discussed about. Hari ini kita sudah membahas tentang review of simple present and past action. Mengulas kembali simple present dan simple past, present verb and past verb, kata kerja bentuk sekarang present dan kata kerja bentuk lampau atau past, to recall your memory about the present verb and the past verb, untuk membangkitkan kembali ingatan kamu terhadap kata kerja sekarang dan kata kerja lampau. Okay? And we also talk about when and while. When and while used to connect two clauses that actions happen in the same time. When dan while digunakan untuk menghubungkan dua klausa yang merupakan kejadian yang terjadi secara bersamaan. Perbedaannya adalah difference are when and while about the duration, tentang durasinya. If an action shorter than others, you using when. Kalau suatu aktivitasnya lebih pendek durasinya ketimbang yang lainnya, maka menggunakan when. If it is
both have a long duration, jika keduanya mempunyai durasi yang lama, you can use while. Kamu bisa menggunakan while. Okay, and we already discussed about punctuation used in when and while, and the different and the examples dan contoh-contohnya. Okay, and we also learn about jumblet. Jumblet, pengacakan, kind of jumblet, jumblet letter, jumblet word, jumblet sentence, and others. Yang diacak itu bisa huruf, bisa kata, bisa kalimat, dan lain-lain. Okay, for today we learn about letter jumblet. Untuk hari ini kita membahasnya tentang huruf yang diacak. Okay, I hope you understand my explanation. Ibu harap kamu memahami penjelasan ibu. Practice a lot to make perfect. Berlatih yang banyak untuk menjadikannya sempurna. I know you can do it. Ibu percaya kamu bisa. Okay, keep the spirit. And let's end this discussion by saying hamdalah. Kita akhiri pembahasan kali ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you dear. Bye. Thank you.